Mazmur 107 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Nyanyian syukur dari orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bawasannya untuk selama-lamanya. Kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah Allah, dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam. Dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga. Dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan. Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat 22, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita baca Mazmur 107 ayat 22 dengan keras. 3-2-1. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan apa? Sorak-sorai. Hati yang menyembah Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa kita ini setiap minggu mungkin ada yang tidak pernah absen datang ke gereja. Atau setiap hari mungkin tidak pernah absen datang untuk mengikuti mujizat pagi atau healing prophecy. Dan ternyata masih banyak orang di antara orang percaya yang belum bisa memahami betapa pentingnya penyembahan kepada Tuhan. Kalau kita lihat ayat 1 sampai ayat 22, ada orang yang sedang mengalami krisis ekonomi, krisis makan minum, ada yang mereka sedang kehilangan jalan, ada yang mereka sedang ada di tengah-tengah lautan dengan gelombang, ombak, masalah datang silih berganti, dan rasanya semua kehebatan mereka dalam mereka mengemundikan kapal mereka tidak bisa membawa mereka sampai kepada pelabuhan, sampai kepada pantai yang mereka tuju. Tapi Alkitab berkata memberikan kepada kita jalan keluar. Bahwa ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, maka Alkitab katakan Tuhan memberikan kepada mereka jalan keluar. Tuhan memberikan kepada mereka pertolongan pada waktunya. Mungkin kita begitu bersemangat datang ke gereja atau tadi menyanyikan lagu-lagu pujian dalam gereja, dalam ibadah, dalam komunitas kita ini. Namun yang saya perhatikan adalah seringkali hal itu hanya sebagai lip service. Lip service itu adalah puji-pujian hanya sebatas bibir saja. Karena saya hafal lagu. Atau sekarang ini kalau di gereja, orang itu sudah ada LED, sudah ada monitor. Jadi dia nggak perlu hafal lagu. Dia jadi singers, dia jadi worship leader, dia tidak menghayati tentang sebuah penyembahan,
Karena dia pikir semuanya sudah tertera di depan dia. Sehingga akhirnya penyembahan yang kita naikkan bukan penyembahan dari hati, tapi lip service, hanya ucapan bibir belaka. Tidak berasal dari suatu kerinduan, tidak berasal dari suatu kasih yang bergelora dengan Tuhan untuk bertemu Tuhan secara pribadi. Apa itu penyembahan? Penyembahan itu adalah Bapak Ibu dan saya memberi yang terbaik kepada Tuhan. Penyembahan itu adalah korban syukur yang memuliakan nama Tuhan. Keadaan ini sama dengan yang dilakukan bangsa Israel. Seperti yang ditulis dalam kitab Yesaya, pasal 29 ayat yang ke-13. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kita baca dengan keras satu kali lagi Yesaya 29 ayat 13. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik di situ, ketika bangsa Israel datang menyembah Tuhan, maka Tuhan gak lihat nyanyiannya, tapi sebaliknya Tuhan memperhatikan hati mereka. Ketika Tuhan melihat hati mereka, ternyata mereka nggak nyanyikan dengan hati. Mereka hanya nyanyikan lip service. Hanya hafal lagu. Dan mereka lakukan hanya perintah manusia. Ibadah kita bukan cuma perintah manusia, bukan hanya perintah manusia. Tapi ibadah kita adalah, kalau bicara penyembahan, penyembahan itu harus datang dari hati kita. Kenapa? Karena Tuhan memperhatikan hati kita. Jadi ketika Bapak Ibu nyanyikan lagu, harus datang dari hati. Bagaimana? Nyanyi dengan sungguh-sungguh, nyanyi dengan rindu, nyanyi dengan cinta akan Tuhan, nyanyi dengan kerinduan bahwa saya ingin berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ingat bahwa satu hal yang tidak dapat dilakukan Tuhan adalah dia tidak dapat menyembah dirinya sendiri. Satu hal yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan adalah dia tidak bisa memuji dirinya sendiri. Karena itu Tuhan ciptakan manusia, menebus kita dengan darahnya. Salah satu tugasnya adalah memuji dan menyembah Tuhan. Dan Tuhan tidak mau kita melakukan itu karena perintah manusia. Tuhan tidak mau kita melakukan itu karena nyanyian hanya dari lip service saja. Karena kita hafal lagu saja. Karena itu Tuhan tidak cari seorang artis untuk memuji dia. Tapi Tuhan cari penyembah-penyembah benar yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Tuhan tidak cari artis. Tapi Tuhan cari penyembah benar. Apa itu penyembah benar? Penyembah benar adalah orang yang hidup sesuai dengan firman Allah, melakukan firman Allah, hidup sesuai dengan tuntunan firman Allah. Sekalipun ada dalam problem, dalam masalah, sekalipun dia ada dalam pergumulan, tapi dia tetap menyembah Tuhan. Sekalipun dia ada di dalam jalan buntu, tapi dia tetap menyembah Tuhan, karena dia percaya bahwa Tuhan tidak terpengaruh dengan jalan buntu, Tuhan tidak terpengaruh dengan masalah, Tuhan tidak terpengaruh dengan situasi, tapi Tuhan sangat terpengaruh dengan hati saudara. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, Tuhan sangat terpengaruh dengan hati. Alkitab katakan begini, padahal hatinya menjauh daripadaku. Ketika hati orang Israel berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan menjaga langkah-langkah mereka. Tapi ketika hati mereka jauh dari Tuhan, maka Alkitab katakan mereka dibuang dari hadapan Tuhan. Seringkali kita menganggap bahwa penyembahan itu sebagai sebuah aktivitas yang membosankan dan sangat memberatkan, saudara. Bahkan tidak sedikit orang berkata bahwa penyembahan itu hanyalah membuang-buang waktu saja. Sehingga kalau dia datang ibadah, dia datang itu kalau sudah khotbah. Beberapa orang datang sudah pertengahan khotbah. Beberapa orang datang kalau hamba Tuhannya dipakai dengan karunia-karunia, datangnya saja pada waktu orang-orang mau didoain, baru dia datang. Dia hanya datang hanya untuk mencari apa yang di tangan Tuhan. Kalau saya beritahukan kepada saudara, kalau Bapak Ibu punya gaya penyembah datang ibadah datang hanya mencari apa di tangan Tuhan, satu waktu Bapak Ibu akan bosan tinggal di sorga. Karena di sorga atmosfernya adalah pujian dan penyembahan. Setiap hari orang suka menyembah Tuhan. Menyembah dari kerinduan, dari hati yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jika kita beranggapan seperti itu,
berarti saya percaya bahwa penyembahan kita kepada Tuhan sangatlah kurang. Bahkan saya katakan minus. Kalau Bapak Ibu dan saya punya waktu pribadi dengan Tuhan, kita melatih hidup kita every day. Pagi kita datang menyembah Tuhan. Kita punya waktu 1 jam dalam mobil mungkin. Ketika Bapak Ibu nyetir sendiri atau sama istri, maka Anda menyembah Tuhan. Dan Anda lakukan itu secara konsistensi, maka jadi gaya hidup. Saya percaya bahwa Anda punya hati yang sangat haus dan lapar dengan Tuhan. Kita nggak hanya cuma ketika kita mau menyembah Tuhan, baru orang rasa bahwa kita menyembah Tuhan. No. Penyembahan itu adalah gaya hidup yang harus Bapak Ibu dan saya bangun every day di hadapan Tuhan. Dan ingat, Tuhan lihat hati. Berkenaan dengan penyembahan, kita dapat belajar dari kehidupan Daud yang menjadikan penyembahan itu sebagai lifestyle gaya hidupnya. Alkitab berkata Daud itu memimpin atau dia menjadi raja atas 12 suku Israel. Dan dia punya waktu 7 kali sehari dia menyembah Tuhan. Wow, raja yang sibuk punya waktu kepada Tuhan 7 kali sehari. Hari ini apakah Anda sesibuk Daud? Itu seperti dia pimpin jadi presiden untuk Indonesia misalnya. Tapi punya waktu 7 kali sehari menyembah Tuhan. Maka saya percaya tak mengherankan bila kehidupan Daud begitu luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan berkata begini, aku mengingat Daud. Bahkan kalau ditaruh Daud dengan Musa, Musa itu sekarang ini tetap menjadi sebuah gambaran, menjadi sebuah role model di Israel. Saudara. Orang Israel sekarang ini masih melakukan hukum Musa. Tapi bendera Israel bukan bendera Musa, tapi bendera Israel adalah Star of David. Bintang Daud, saudara. Kenapa? Karena orang ini sangat dekat dengan Tuhan. Sehingga dia melakukan perkara-perkara luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin melihat keluargamu diberkati, anak-anakmu diberkati, bisnis pekerjaanmu diberkati, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah penyembahan dari hati yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena bagi Daud tidak ada istilah berhenti memuji dan menyembah Tuhan. Firman Allah berkata mulai dari fajar, menyingsing sampai matahari terbenam, Daud menyembah Tuhan. Makanya ada lagu sekolah minggu itu adalah, ya dikatakan ini, apa namanya, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ada lagu yang berkata seperti itu. Mazmur pasal 5 ayat 4 berkata, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengarkan seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Wow. Kata penyembahan itu dari bahasa Yunani dipakai kata proskuneo. Proskuneo itu sebenarnya seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Bicara tentang kesetiaan. Orang-orang yang menyembah Tuhan itu adalah orang-orang yang setia. Orang-orang menyembah Tuhan itu punya ketulusan. Orang-orang menyembah Tuhan itu selalu duduk di kaki Tuhan. Tidak menyombongkan diri. Anjing itu Anda dorong, Anda tendang, dia akan kembali ke kakimu, cium tanganmu. Anda usir dia pergi, dia akan kembali lagi dan mencium tanganmu atau duduk di kakimu. Ya, saya punya anjing di rumah ada 6 ekor. Dan 1 ekor itu selalu dibawa masuk sama istri saya ke dalam rumah saudara. Dan kalau ada waktu-waktu tertentu ketika kita duduk, dia duduk di kaki kita. Bukan cuma duduk di kaki kita. Dia naruh satu kakinya di atas kaki kita, saudara. Jadi lucu, saudara. Ya, jadi lucu. Jadi kita juga mau tarik kaki, rasa kesian banget. Jadi biarkan dia tetap taruh kakinya di atas telapak kaki kita. Daud berkata begini, pada waktu pagi engkau mendengarkan seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Saudara perhatikan baik-baik. Daud adalah orang yang sibuk, tapi dia memulai segala sesuatu dengan mengatur persembahannya di hadapan penyembahannya dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau orang tidak datang dengan hati yang tulus, maka 7 kali sehari berdoa bagi dia itu beban. Tapi kalau orang datang dengan hati yang rindu dan lapar dan haus akan Tuhan, 7 kali sehari, itu adalah lifestyle, adalah kegembiraan dan sukacita dalam melayani Tuhan.
Saya percaya ketika kita datang ke hadapan Tuhan dengan waktu 1-2 jam, menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang rindu, dari hati yang paling dalam, maka itu bukan beban, tapi itu adalah sukacita di hadapan Tuhan. Mazmur 42 ayat 9, terutama ayat 9b berkata begini, pada siang hari dan pada malam hari, aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Bapak Ibu ingat bahwa kitab Mazmur, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Daud menyanyikan suatu nyanyian dari pagi sampai malam kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupannya. Wow, kita perlu latih, saudara. Kita perlu latih. Kalau kita tidak melakukan dari satu kerinduan, hati yang cinta akan Tuhan, maka semua pelayanan akan jadi beban. Semua pekerjaan akan jadi berat. Yang ringan akan jadi berat. Apalagi yang berat akan semakin berat. Sama dengan pelayanan. Kalau kita tidak melakukan dari hati, maka tanggung jawab yang ringan akan jadi berat. Doa mujizat pagi akan jadi berat. Healing and prophecy akan jadi berat. Pelayanan akan jadi berat. Ibadah akan jadi berat. Aduh, malas sekali ibadah. Aduh, ngantuk dan sebagainya. Karena tidak melakukan dari hati. Tapi saya percaya kalau kita melakukan dari hati, dari kerinduan, dari cinta akan Tuhan, nggak ada yang berat. Daud melakukan 7 kali sehari. Dan dia melakukan sampai Tuhan panggil dia pulang. Dan Alkitab katakan dia menjadi penyembah yang menjadi role model. Saudara ingat bahwa dia seorang raja yang mengatur 12 suku Israel. Jutaan orang dia ngatur. Tapi dia punya waktu dengan, dikatakan begini, yang mengatur persembahan dan aku menunggu-nunggu. Bahkan dikatakan suatu doa kepada Allah kehidupanku. Dia sedang datang kepada sumber kehidupan. Dia sedang datang kepada resource. Dia sedang datang kepada Bapa kehidupannya. Sumber kehidupannya. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita yang seperti padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Kehidupan kita yang seperti padang belantara menjadi sumber mata air. Hari ini Bapak Ibu dan saya penyembahan dari hati yang paling dalam akan mengubah seluruh kehidupan saudara, bahkan mengubahkan kita menjadi seperti Yesus. Sesungguhnya penyembahan tak dapat dipisahkan dari hidup kita sebagai orang Kristen. Kalau sebagai orang Kristen dan Bapak Ibu tidak punya kehidupan yang selalu menyembah Tuhan, kita tidak punya kehidupan yang datang menyembah Tuhan dari hati, maka Bapak Ibu bukan orang Kristen. Mungkin KTP mau Kristen, tapi sesungguhnya Anda belum jadi orang Kristen sungguh-sungguh. Haleluya. Tapi ketika Bapak Ibu memiliki waktu-waktu yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita datang ibadah dengan sungguh-sungguh. Satu waktu, saya datang di sebuah ibadah, saudara. Dan saya lihat yang di samping saya itu ada seorang ibu, yang saya lihat rambutnya itu ditata, agak bulat, saudara ya. Berpakaiannya itu. Dan ketika dia nyanyi, saya dengar suaranya, nyanyinya di telinga saya itu falas banget. Karena dia dulu dekat dengan kursi pembicara. Suaranya falas banget dari pertama kali nyanyi sampai sudah mau firman, falas banget, dan dia sangat mengganggu saya. Dan beberapa kali saya buka mata dan saya lihat dia waktu saya buka mata, ketika lagu mau firman, lagu puji-pujian, lagunya lagi ini, tapi dia tutup mata, saudara. Ternyata wajahnya dia itu sudah ke telinga saya, saudara. Dia nggak lihat mungkin ya. Suaranya falas, terus mulutnya ke telinga saya, saudara. Saya pelototin dia, agak jengkel saya. Kemudian saya pejamkan mata. Lalu Roh Kudus bilang untuk saya, kenapa kamu jengkel? Aku menikmati ibu itu memuji saya kok. Aku menikmati dia menyembah saya. Dari tadi dia memuji saya sambil nangis, sambil mengangkat tangan. Kamu pelototin dia terus-terusan. Saya hari itu malu, saudara. Rasanya saya mau khotbah itu saya nggak layak. Kalau saya bisa bilang, ibu itu yang khotbah, ganti saya, biarkan ibu itu khotbah. Saudara, hari itu saya bertobat. Kenapa? Ternyata Tuhan itu untuk menyembah dia nggak cari suara yang bagus. Dia nggak cari suara yang seperti idol. Tapi dia cari hati yang menyembah dia. Ibu itu datang. Ketika dengar pujian penyembahan, langsung nangis. Ketika dengar pujian penyembahan, dia mengangkat tangan. Tapi dari tadi, dari waktu mulai pujian penyembahan,
Saya prototin dia terus. Tapi hari itu saya bertobat. Dan Roh Kudus bilang begini, aku datang cari hati dan aku telah menemukan hatinya. Aku juga ingin menemukan hatimu. Saya hari itu waktu khotbah, saya nggak rasa bahwa saya layak, saudara. Karena sebelum saya khotbah, Roh Kudus sudah tegur saya. Saudara jangan pikir bahwa pengkhotbah itu sudah sempurna. Belum tentu. Ya, ada kalanya kebesaran seseorang bisa membuat dia lupa tentang siapa dirinya. Tapi ketika kita datang dalam sebuah penyembahan, Tuhan akan menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Ketika dalam penyembahan, Tuhan tegur saya. Orang itu datang menyembah dengan hati. Tapi dari tadi, kamu pelototin dia terus. Aku nggak terganggu dengan dia. Kenapa kamu terganggu? Saya ingat Roh Kudus ngomong itu ke saya. Ya, mulai saat itu, saya kalau mau ngomong sesuatu, saya nahan, saudara. Karena saya tahu dalam penyembahan Tuhan lihat hati. Untuk jadi worshiper, jadi singers, Anda perlu audisi. Tapi untuk menyembah di dalam kamarmu sendiri, nggak perlu audisi. Mungkin ketika Anda nyanyi, terjadi kilat halilintar guntur, terjadi gempa bumi. Tapi Tuhan lihat hati. Maksudnya suara Anda mungkin falas. Tapi karena Anda menyembah Tuhan, Tuhan lihat hati. Haleluya. Karena kata penyembahan itu sendiri kan, dari proskuneo itu artinya memuliakan, melayakkan, meninggikan, semuanya tentang Tuhan. Wow, kata penyembahan pertama kali dipakai dalam Alkitab itu, dalam Kejadian pasal 22, terutama pada ayat yang kelima. Ketika Abraham disuruh mempersembahkan Ishak, maka Abraham berkata kepada bujangnya, tunggulah di sini, karena aku dan anakku akan pergi sembayang. Kata sembayang, dalam terjemahan Alkitab King James Version, diterjemahkan dengan kata worship. Kata worship pertama kali dipakai dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal 22 ayat yang kelima. Wow. Jadi worship di sini adalah Abraham berkata, aku mau persembahkan Ishak. Penyembahan tanpa korban. Maka itu bukan penyembahan. Setiap kali ada penyembahan, harus ada sacrifice, harus ada korban. Baru kemuliaan Allah dinyatakan. Kalau Bapak Ibu tidak berikan waktu spesial kepada Tuhan, tidak berikan yang terbaik kepada Tuhan, maka itu bukan penyembahan. Penyembahan harus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Yesus datang ke muka bumi ini adalah salah satu bentuk penyembahan terbaik. Memberikan seluruh hidupnya dan mati bagi saudara dan saya. Itu penyembahan terbaik. Karena penyembahan itu arti sesungguhnya adalah memuliakan, melayakkan. Jadi kalau kita ini adalah milik Tuhan, maka saudara dan saya harus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita bilang kita orang Kristen, tapi kita belum memberi yang terbaik bagi Tuhan, kita bohongin Tuhan. Kita benar-benar tidak menyembah Tuhan sesungguhnya. Karena kata penyembahan pertama kali dipakai dalam konteks Abraham akan mengorbankan Ishak, satu-satunya anaknya. Berarti Abraham betul-betul datang dengan hati yang sacrifice, yang rindu, yang percaya, yang sadar bahwa Tuhan itu layak menerima segala yang terbaik. Bahkan Ishak anak satu-satunya yang menjadi ahli warisnya. Dia tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, karena dia pikir kalau mati pun bangkit. Tapi dia mau lebih taat kepada Tuhan. Penyembahan tanpa sacrifice, tanpa korban bukan penyembahan. Kalau Bapak Ibu tidak berikan waktu-waktu yang spesial kepada Tuhan, maka bukan penyembahan. Kalau Bapak Ibu pulang kerja, dan kalau Bapak Ibu kemudian duduk di kaki Tuhan, sekalipun Anda capek, itu sacrifice yang Bapak Ibu berikan kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu pulang kerja, orang pilih tidur, orang pilih kongko-kongkoan, tapi Bapak Ibu duduk di kaki Tuhan dan menyembah Dia 1 jam, maka Bapak Ibu sedang melakukan membawa korban yang penuh dengan sacrifice. Secara fisik harusnya istirahat, tapi Anda mau datang dan berikan penyembahan di hadapan Tuhan. Itu korban yang memuliakan Dia. Amin. Amin. Jadi sebenarnya bagi Tuhan harus yang terbaik. Makanya kalau kita baca dalam kitab Imamat, domba itu tidak boleh domba yang buta, domba itu tidak boleh domba yang cacat, domba itu tidak boleh domba yang patah tulang belakangnya, domba itu tidak boleh lumpuh, domba itu harus domba yang terbaik. Dan Yesus adalah anak domba yang sempurna, yang diberikan untuk menebus saudara dan saya. Kita ini ditebus oleh Yesus, oleh pengorbanan, dan itu bentuk penyembahan.
Dan sekarang bagian kita adalah memberikan penyembahan yang terbaik. Dari mana? Dari hatimu yang paling dalam. Jadi penyembahan itu tidak lihat rupa, tidak lihat orang. Siapapun yang khotbah, penyembahan itu selalu datang kepada firman. Siapapun yang khotbah, mungkin bukan Pastor Luther, tapi orang lain. Tapi kita datang kepada firman, itu penyembahan. Karena Tuhan datang tidak lihat rupa, tapi Tuhan datang lihat hati. Amin. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, berarti kita sedang memuliakan Dia secara pribadi. Karena kita tahu bahwa Dia yang layak menerima segala hormat, Dia yang layak menerima segala pujian. Dan Bapak Ibu harus tahu ketika kita menyembah Tuhan, saat Anda menyembah Tuhan ini, berarti kita mengenal Dia secara pribadi. Wow. Jadi orang yang tidak menyembah Tuhan, sesungguhnya dia cuma Kristen, tapi dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi. KTP-nya mungkin Kristen, tapi dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Yang kedua, bahwa Bapak, Ibu, dan saya dilayakan di hadapan Tuhan untuk menerima hormat dan pujian. Kalau Bapak Ibu mau terima hormat dan pujian, maka Bapak Ibu harus menyembah Dia dari hati yang paling dalam. Mari cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena ketika kita menyembah Tuhan, Bapak Ibu menyembah Dia, mengenal Dia secara pribadi, kita dilayakan. Bapak Ibu dilayakan, diangkat, dilayakan untuk menerima segala hormat dan pujian. Dan Bapak Ibu akan mengalami di mana hal-hal yang baru akan disingkapkan kepada kita. Yang tidak terbatas, yang unlimited, yang akan Tuhan nyatakan kepada kita. Karena itu, jangan sepelekan penyembahan. Beberapa orang, saya lihat, ya, ketika penyembahan, mereka masuknya itu sudah, pengkhotbahnya sudah poin kedua, poin pertama. Baru mereka datang ibadah. Satu waktu, saya pergi ibadah beberapa kali. Saya pergi ibadah dan koordinator ibadah berkata, Pak, kita tunggu di ruang ini, Pak. Bapak mau minum kopi atau minum teh, atau ada aqua, ada kue, Bapak silakan minum. Nanti persis lagu firmannya ini, Pak. Baru nanti Bapak, saya antar ke depan langsung Bapak khotbah. Lalu saya katakan, mohon maaf, saya mau ikut penyembahan di dalam. Yang nanti minum kopi, makan kue nanti aja setelah selesai ibadah. Beberapa kali, saya datang kepada beberapa gereja yang undang saya. Mereka mau melayani, mau untuk ajak saya, untuk tinggal di sana. Sampai nanti firman, baru saya naik ke mimbar untuk khotbah. Saya selalu pilih untuk masuk dalam penyembahan. Karena saya mengerti bahwa itu adalah waktunya untuk Anda dan saya mengenal Tuhan secara pribadi. Itu waktunya untuk Anda dan saya mengalami sesuatu yang tak terbatas di situ. Itu waktunya untuk kita dilayakkan di situ, menerima segala hormat dan pujian di situ. Kenapa? Karena dengan menyembah dari hati, maka saudara dan saya berkata, hanya Tuhan yang layak menerima segala pujian, segala hormat, dan segala kuasa. Amin, Bapak Ibu. Amin. Saya percaya pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan.